Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda akuntansi, jumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan belum bosan ya. Kita masuk ke sesi 3, materi tentang budgeting. Jadi kalau di sesi 2 tadi kita sudah mulai mempraktekkan bagaimana menyusun anggaran penjualan, kemudian produksinya gimana, kebutuhan direct materialnya seperti apa, dan kebutuhan pembelian kita akan direct material itu seperti apa. Maka di slide ini teman-teman akan kita ajak diskusi lebih jauh lagi. Bagaimana kebutuhan tenaga kerjanya, bagaimana kebutuhan jam untuk mesinnya, bagaimana itu akan diberlakukan di beberapa divisi. Nanti ada melewati beberapa divisi ya, proses produksi itu panjang ya. Baik, jadi di slide ini kita fokus untuk menyusun operasional budgeting, gitu ya, teman semua ya. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Nah, berdasarkan informasi yang ada di video sebelumnya, kita punya tadi ya, target ya di schedule 3 tadi ya, kita sudah punya target bahwa untuk produk A itu membutuhkan material X sebanyak ini ya, 84.600, Y35250, dan 14.100. Ingat, waktu itu kita baru bicara tentang kebutuhan unitnya. Kita belum bicara berapa nilai uangnya ya. Kebetulan di sini kita dapat informasi bahwa unit cost untuk material X adalah $1, material Y $14, material Z adalah $2,5. Sehingga total kebutuhan material untuk produk A adalah ini yang di bawah ya, 84.600, 49.300 dan 35.250 dengan total 613 sekian. Ini produk A. Dengan cara yang sama, teman-teman bisa cari nih, dari mana nih angka perhitungan produk B. Oh, berarti dari yang tadi Pak, angka ini kan ke bawah lagi nih ya. Produk B tadi kan pengen dapat 86.400 ya. Oke, berarti ini nih apa namanya? Masing-masing ini ya merupakan kebutuhan untuk produk B. Jadi produk B butuh material X sebanyak 86.400, butuh material Y sebanyak 32.400, butuh material B sebanyak 10.800 unit. Dikalikan dengan unit cost-nya, ya, kalikan dengan unit cost-nya, ini ya, unit cost-nya ya, maka hasilnya ada yang di bawah ini. Oke. Dan totalnya adalah ini. Demikian juga yang produk C, kita lihat. Dari sini kita bisa melihat berapa sih total cost material yang dibutuhkan untuk produksi ini. Ini kan nanti kepentingannya untuk menyusun COGM ya, cost of goods manufacture. Nanti di sini ya. Kalau tahu kita nilai daripada direct materialnya segini dengan total 1.724.200. Oke, mudah ya. Tinggal unit-unitnya dikalikan dengan unit cost masing-masing material X, Y, dan Z. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Setelah kita mengetahui nilai direct material yang dibutuhkan untuk tiap-tiap produk, maka langkah berikutnya adalah kita move ke dalam elemen biaya produksi yang lain. Setelah direct material selesai, berarti sekarang direct labor-nya berapa, Pak? Nah, untuk mengetahui direct labor budget, maka ada beberapa variabel yang perlu dipahami teman-teman. Yang pertama adalah unit produksinya ya. Tadi kan kita pengen produksi berapa unit nih. Nah, berapa unit ini akan perlu tenaga kerja atau memerlukan tenaga kerja berapa orang. Karena bisa jadi satu orang bisa menghasilkan misalkan sekian ratus unit. Ya, kemudian untuk menghasilkan sekian ratus unit itu dia perlu berapa jam kan itu. Tergantung kemampuan karyawannya nih. 1 jam bisa menghasilkan berapa unit. Dan dikalikan dengan labor rate-nya, upah karyawan per jamnya berapa. Ini kalau di perusahaan ya, perusahaan-perusahaan manufaktur kebanyakan mungkin upahnya upah per jam. Nah, seperti ini ya. Nah, ini si Franklin ini membuat schedule 6. Isinya ada direct labor budget. Nah, ternyata untuk memproduksi produk A, B, dan C, ternyata perjalanannya nggak semudah yang kita bayangkan ya. Kenapa demikian? Karena masing-masing produk ini ya A, B maupun C, dia akan melewati tahapan-tahapan ini melalui cutting department ya, pemotongan ya, potong-potong mungkin bayangan kita, oh jangan-jangan nih ini ada direct material yang berupa apa? Papan yang perlu dipotong-potong misalkan gitu ya. Nah, kemudian di assembling department pengepakannya ya, blok-blok di assemble, kemudian finishing-nya. Nah, tinggal sentuhan akhirnya. Ini masing-masing membutuhkan berapa jam yang dibutuhkan untuk
mengerjakan produk A ini di cutting department, kemudian berapa jam dibutuhkan untuk produk B dan berapa jam untuk produk C. Nah, sehingga ini kan masing-masing unit ini ya dikalikan dengan kebutuhan jamnya kan. Dibutuhkan ternyata Pak setiap unit itu perlu setengah jam misalkan 0,5 ya. Ini 0,75, ini 0,375 sehingga jumlah jamnya ini dikalikan dengan jumlah unitnya menghasilkan ini 3525, 4050 dan 5587 itu baru jumlah jamnya. Jumlah jam yang ada di cutting department untuk produk A, B, dan C. Kalau kita pengen tahu berapa nilai direct labor yang disumbangkan dari cutting department untuk produk A, maka kita lihat ini 28.200 yaitu 3525 dikalikan dengan $8 per unitnya, gitu kan ya. Kemudian yang ini $8, mohon maaf $8 per jam ya, $8 per jam. Ini kan sudah satuan jam nih ya karena ini satuan unit kalikan satuan jamnya. Nah, ini berarti sekian unit per jam ya. Ini $8 per jam, $8 per jam. Sehingga kita tahu di cutting department ini produk A membutuhkan biaya labor atau tenaga kerja 28.200, produk B butuh 32.400, produk C butuh 44.300 dengan total 105.300. Kalau nggak percaya silahkan dihitung ulang ya. Oke. Baik. Lalu setelah dari produk A ini, ada lagi dia diserahkan ke produk B ya, ke assembling department ya, cutting department. Dari cutting department produk A, B dan C lari ke atau dilimpahkan diproses lebih lanjut di assembling department. Ini kan unitnya tetap sama nih 750, 10.800, 14.900. Jamnya berapa Pak kalau di assembly department? Oh ternyata dia membutuhkan 2,5 jam ini ya. Ini 2,5 jam ya. Kemudian ini membutuhkan 2 jam, ini membutuhkan 1,75 jam. Sehingga hasil perkaliannya menghasilkan ini ya. Total jumlah 17.000, 21.600, 26.750 dikalikan dengan labor rate ya. Tarif upahnya di assembling department lebih mahal nih Pak, karena mungkin lebih susah daripada cutting kan. Ya, ada assembling lebih susah di $10 per jam. Sehingga totalnya ini direct labor yang di assembling department. Oke, ini totalnya. Demikian juga setelah dia bergerak ke finishing department, ini unitnya tetap sama tadi kan, 800 per 900 kali jam yang dibutuhkan. Oh, ternyata Pak di finishing kan berarti kerjaannya tidak lebih berat daripada assembling, maka tarifnya cuman ini jam yang dibutuhkan cuman 0,8 jam, ini 0,5, pendek kan 0,5. Hingga menghasilkan 5.640 jam, 5.400 dan 7.450 jam dikalikan dengan labor rate di sini, maka hasilnya adalah seperti di bawah bisa kita lihat. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Dari sinilah kita dapat angka nih. Oh ternyata Pak di assembling department itu ada 65.300 jam yang dibutuhkan untuk memproses produksi A, B, C. Sementara yang di finishing department ada 18.490 jam tenaga kerja. Nah, ini nanti jam tenaga kerja ini akan dijadikan basis perhitungan untuk menghitung factory overhead. Karena biasanya factory overhead itu tarifnya mengikuti tarif tenaga kerja atau tarif jamnya ya. Berapa jam tenaga kerja yang dibutuhkan, maka berapa jam juga kebutuhan factory overhead. Ya, kan factory overhead bisa saja listriknya berarti ngikut Pak, listriknya ngikut sekian jam gitu ya. Daya-daya yang lain membutuhkan juga ngikutin direct labor-nya itu sekian jam. Itu ya. Nanti angka ini akan dipakai buat perhitungan factory overhead budgeting. Oke. Sampai sini clear ya teman-teman ya tentang direct labor budget. Jadi saya ulangi, direct labor budget informasi yang dibutuhkan apa? 1, berapa unit produksi tadi ya dari schedule sebelumnya ya. Schedule 2 tadi ya. Kemudian berapa jam yang dibutuhkan untuk produksi 1 unit. Ya. Dan berikutnya berapa tarifnya per jam. Itu nanti akan tahu direct labor budgetnya. Dari sini kita move ke slide berikutnya yaitu kalau tadi adalah jam untuk tenaga kerja, nah sekarang bisa jadi tenaga kerja itu kan nggak kerja sendiri, nggak dengan tangan kosong, tapi dia menggunakan mesin. Yang mesinnya juga ada biayanya ternyata ya. Di schedule 7 ini, si Franklin memberitahukan kepada kita bagaimana menyusun anggaran jam mesin.
kebetulan mesin di sini dipakai nih ya untuk produk A. Tadi kan produknya memang butuhnya ini ya 750, 900, 1400 yang udah berasal dari schedule 2. Ingat ya schedule 2 tadi apa. Kemudian dikalikan dengan berapa jam yang dibutuhkan untuk mesin ini memproduksi masing-masing unit. Oh, ternyata Pak, tiap unit produk A saya butuh 0,8 jam mesin ini hidup. Ini yang ini 0,6 untuk B dan 0,4 untuk C. Sehingga secara total produk A itu memerlukan 5.640. Dari mana ini? Dari 7.050 kali 0,8 jam. Ya, hasilnya 5.640 jam mesin. Ya. Kemudian produk B 6.480 jam mesinnya. Dan produk C 5.960 jam mesin. Kalau yang tadi schedule yang 6 adalah jam tenaga kerja, yang ini adalah jam mesin. Nah, jam mesin inilah yang juga nanti bisa dijadikan basis perhitungan untuk FOH. Kalau mesinnya nyala sekian jam itu kira-kira biaya pendukungnya berapa lagi nih mesin-mesin ini. Oh, berarti kalau mesin sekian jam berarti mungkin listriknya Pak perlu berapa jam lagi. Nah, gitu ya. Oke, ini adalah budgeted machine hours. Ini baru bicara tentang jamnya, belum bicara tentang nilai uangnya. Ya, ini kan baru jamnya. Nah, sekarang tibalah saatnya kita masuk ke bagian yang cukup rumit, yaitu factory overhead. Ini biaya factory overhead ini sering menjadi persoalan ya. Nah, kita lihat. Ternyata produksi di Franklin ini untuk memproduksi ABC di FOH-nya ini terbagi ya. Kalau yang namanya cutting department itu cuma perlu kebutuhan jam mesinnya saja. Ya, artinya dengan kata lain, kebutuhan jam mesin hanya untuk cutting department saja. Karena bisa jadi yang di assembling department dan finishing department ini nggak perlu mesin secara banyak ya. Dia lebih banyak ke jam tenaga kerjanya. Meskipun kita lihat kalau di gambarnya ada mesin kecil ya, tapi itu tidak terlalu signifikan. Kalau ini mesinnya gede banget ya, kelihatan. Oke, kita lihat. Jadi yang membutuhkan mesin adalah cutting department, sedangkan yang membutuhkan tenaga kerja langsung adalah assembling department dan finishing department dalam soal ini. Nah, ini jangan panik dulu nih kalau lihat tabel-tabel gini. Wah, ini tabelnya bingung, Pak. Saya ikutin aja ya. Itu tuh seperti Anda menghadapi sebuah tabel perhitungan. Kalau Anda jago matematika kan lihat tabel gini nih, sebenarnya enak, asik sekali ya. Oke. Yang penting logikanya teman-teman harus pegang ya. Datanya tadi mengalir. Sekarang Franklin membuat schedule 8, yaitu budgeted FOH ya dan rate dari masing-masing departemen tadi. Untuk cutting department, ternyata dia itu ada fixed cost, ada variable cost rate. Oh Pak, fixed cost-nya ternyata untuk FOH-nya ini ya, indirect material, indirect labor, ya, employee segala macam ya. Ini adalah fixed cost-nya di cutting department. Artinya fixed cost apa? Ya dia memproduksi, nggak memproduksi, dia akan ngeluarin base ini. Gitu. Sementara variable cost-nya, dia berkaitan dengan pemakaian indirect labor, ya. Kemudian pemakaian indirect material, mohon maaf, indirect labor, dan payroll tax, gitu ya. Pajak daripada upah buruh. Kemudian ditambah dengan ini, repairs and maintenance-nya. Ini variabelnya ya. Ini besar kecilnya bergantung sama jumlah unit yang diproduksi. Dari sini dia tahu nih, oh ternyata tadi Pak yang punya tarif jam mesin tadi digunakan untuk hitung ini budgeted activity. Ya. Ini kan efisi costing ini ya. Berapa berarti ini? 0,35 kali 18.000 menghasilkan variable cost-nya berapa? 6328. Nah, tadi 18.080 dari mana Pak? Tadi dari schedule yang sebelumnya ya. Hitung apa namanya? Basis jamnya untuk mesin ya, gitu. Yang indirect labor-nya gimana Pak? 0,5 kali 1850, berarti 940. Kemudian yang payroll-nya juga bisa dihitung. Dan repairs maintenance-nya juga bisa dihitung. 850 kali 980. Oke, ini variable cost. Variable cost ditambah dengan fixed cost yang di cutting department, maka hasilnya ini ya, 5.597 ditambah 6328, hasilnya adalah ini, 12.285. Ini berlaku juga untuk yang indirect labor, payroll tax, dan repairs and maintenance. Hasilnya ada di sini. Ya, kalau yang ini kan karena nggak ada variable cost misalkan ya, berarti kan sama aja totalnya sama dengan fixed cost-nya. Tinggal dipindahkan saja angkanya. Nah,
dari sini kita tahu nih, ternyata di cutting department itu overhead-nya adalah 9.400. Oke. Dikalikan dengan budgeted overhead allocation base, yaitu machine hours ya, dari schedule sebelumnya, adalah 18.540, maka department predeterminary factory overhead adalah $5. Ini setelah memperhitungkan tadi fixed cost-nya tadi, ada $5. Nah, jadi kita ketahuan kan, tarif FOH di cutting department berapa? Adalah $5. Oke. Dengan cara yang sama kita bisa tahu bagaimana menghitung tarif FOH untuk assembling department dan finishing department. Oke, pelan-pelan kita. Kita lihat di sini yang punya variable cost, kebetulan yang di assembling ada sama tadi ya, indirect material, indirect labor, payroll tax, kemudian dia karena di assembling department tidak hanya repairs and maintenance, tapi juga ada small tools ya, alat-alat kecil ini dipakai ya. Dengan tarif variable cost rate-nya adalah ini. Ini tarifnya sudah ada ya. Yang ini fixed cost-nya, juga datanya sudah tersedia di perusahaan. Yang ini tadi dari perhitungan ya, jam tenaga kerja yang ada di schedule sebelumnya. Tadi schedule berapa, ingat nggak? Nah, ini 65300 adalah jam tenaga kerja langsung di assembling department. Dikalikan dengan variable cost rate-nya, itulah akan menghasilkan variable cost di sini. Oke. Ditambah dengan fixed cost-nya akan menghasilkan angka yang di kolom paling kanan. Ya. Ini dijumlah, hasilnya akhirnya adalah ini Pak, 261.200 baik dibagi dengan alokasi jamnya tadi berapa? 65300 Pak. Oke, berarti disinilah FOH rate-nya. Predetermining FOH rate di cutting department saja. Jadi ini setelah memperhitungkan ada fixed cost-nya, ada variable cost-nya yang dikalikan dengan budgeted activity tadi, maka akan ketahuan FOH predetermining rate untuk masing-masing departemen. Ya, dengan cara yang sama di finishing department juga begitu. Ternyata finishing department Pak yang menjadi variable FOH adalah ini, ya indirect materials, indirect labor, payroll tax, dan ini saja repairs and maintenance. Ya, dikalikan dengan tadi jam kerja tenaga langsung ya. Untuk yang di finishing, ini kan tarifnya beda sama yang di assembling ya, karena memang tingkat kerumitannya beda. Ya, sehingga nilainya kan memang lebih tinggi yang ada di assembling department. Ya, karena assembling kan lebih susah daripada finishing kan. Kalau finishing udah tinggal poles-poles jadi. Oke. Dikalikan masing-masing ini dengan variable cost rate-nya akan menghasilkan variable cost. Ya, ditambah dengan fixed cost-nya menghasilkan total ini FOH di masing-masing departemen. Totalnya adalah 184.900 dibagi 18.490 sebagai budgeted activity rate-nya tadi menghasilkan $10. Ya, dari sini teman-teman bisa tahu nih bahwa total tarif FOH untuk cutting department adalah $5, assembling department adalah $4, dan finishing department adalah $10. Oke. Sehingga masing-masing nanti bisa kita ketahui totalnya. Nah, FOH budgeting. Jadi memang angkanya banyak, tapi sebenarnya nggak sulit. Ini butuh ketelitian saja. Jadi teman-teman jangan panik kalau lihat angka-angka seperti ini ya. Dihayati dulu soalnya, dibayangin dulu proses bisnisnya, barang-barangnya harusnya kemana-kemana, baru ketemu angka. Ya, kelemahan teman-teman biasanya yang bikin salah apa? Sudah terlalu panik lihat angka-angka terus sudah wah, ya. Jangan panik, kita tenang aja. Kalau nanti banyak latihan, teman-teman akan mulai terbiasa menghadapi kasus-kasus seperti ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah bagaimana budgeted unit production cost-nya. Nah, kalau tadi kan budgeted dari direct materialnya berapa dolar, dari direct labor-nya berapa dolar, dari pemakaian mesinnya untuk FOH tadi berapa dolar, maupun pemakaian tenaga kerja yang tidak langsung tadi. Maka sekarang kita kalau ingin menghitung budgeted unit production cost-nya gimana? Jadi, hitung unit cost-nya. Nah, sekarang kita lihat nih. Di schedule 9, Franklin Company menunjukkan kepada kita perhitungannya sederhana sebenarnya ya. Misalkan produk A, ini tadi butuh material XYZ-nya berapa? Oh, udah butuh 12, butuh 5, butuh 2. Masing-masing unit cost-nya berapa? $1, $14, $2,5. Sehingga cost per unit untuk produk A yang dari material X saja, sumbangan dari material X adalah $12, sumbangan Y $70, sumbangan Y adalah $5. Secara total,
unit cost yang dari direct material adalah $87 untuk menghasilkan produk A. Ini hanya dari direct materialnya saja. 1 unit produk A perlu $87 materialnya. Ya. Kemudian direct labor, kita lihat dari schedule 6 bahwa tadi direct labor ini kan ada di mana? Oh, ada di cutting department, ada di assembling department, ada di finishing department. Masing-masing kan kebutuhan produk unitnya tadi ada kan? Oh, produk A butuh setengah jam tadi kan gitu. Ini butuh 2,5 jam, ini butuh 0,8 jam. Unit cost-nya ini 8, 10, 9. Berarti hasilnya adalah cost per unitnya ada $4, $25 di assembling dan di finishing $7,2. Totalnya ada 36,2. Ini direct labor di 3 departemen tadi. Dan yang terakhir adalah applied overhead. Lihat tadi di schedule 8 ya. Ada cutting department, assembling department, dan finishing department. Kita tahu tadi bahwa kebutuhan jamnya berapa di applied di cutting department. Tadi kan 0,8 itu untuk mesinnya tadi kan ya. Kemudian assembling department itu 2,5 jam tenaga kerja dan 0,8 juga tenaga kerjanya ya, kebutuhan jam tenaga kerja. Dikalikan unit cost-nya masing-masing, ini tadi dari mana? Ayo, masih ingat nggak unit inputnya tadi? 5, 4, sama 10. Dari perhitungan yang ada di schedule 8 tadi kan. Sehingga menghasilkan ini 4, ini 10, dan 8. Total FOH-nya adalah $22. Secara keseluruhan, produk A ini unit cost-nya adalah $145,2. Jadi kalau mau menjual barang, pikirkan, oh berarti kalau saya sudah tahu unit cost-nya, saya jangan sampai jual barang saya di bawah nilai 145,2, rugi saya. Gitu kan? Nih, kalau mau profitnya berapa silakan diputuskan oleh para manajer. Nah, cara yang sama kita bisa tempuh untuk melihat produk B dan produk C. Nanti silakan teman-teman cek sendiri. Ini kan banyak ya. Jadi intinya kita harus lihat dulu kebutuhan material masing-masing produk tadi yang XYZ berapa di produk B dan produk C, kemudian direct labor di cutting department, di finishing department, kemudian di di assembly department dan di finishing department itu berapa. Kemudian ditambah lagi dengan applied FOH-nya. Applied FOH tadi ada yang di cutting department dia pakai tarif jam mesin, yang di assembly department dan finishing department dia pakai tarif tenaga kerja. Yang perhitungannya dari schedule 8 tadi. Dari sini kita udah tahu ya. Produk B ke unit cost-nya ini, produk C adalah 75,5. Oke? Nah, pelan-pelan diresapi dulu ya. Sambil lihat catatan ya. Oke. Tarik nafas dulu kan. Nah, biar nggak suntuk ya. Santai dulu. Minum dulu ya. Baik. Bisa dilanjut ya teman-teman ya. Oh, sabar. Oke, saya tunggu. Masih ada ini, Pak. Ada yang kehabisan kuota? Kalau ada yang kehabisan kuota, silakan hubungi saya, Japri ya. Insya Allah akan saya bantu sebisa saya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kita menganggarkan kebutuhan inventory. Yang namanya kebutuhan inventory kan berarti kita ingat bahwa namanya persediaan itu kan ada untuk perusahaan manufaktur ya, ada perusahaan manufaktur itu punya persediaan dalam bentuk bahan baku, kemudian dalam bentuk work in process yaitu barang setengah jadi, atau dalam bentuk finished good. Jadi masing-masing ini punya perencanaan, punya hal yang perlu direncanakan ya. Misalkan material saya Pak untuk XYZ, saya pengen di awal periode saya pengen punya sekian unit untuk XYZ. 30.000, 10.000, dan 2.000. Dan unit cost-nya ini, sehingga saya ingin nilai persediaan awal saya nanti di neraca kan ini, 175. Sebaliknya di neraca akhir nanti, saya pengennya punya unit materialnya 40.000 untuk X, 12.000 untuk Y, dan 2.500 untuk Z. Dengan unit cost masing-masing ini, sehingga total ending inventory-nya saya harapkan muncul di neraca adalah 214.250. Ini demikian juga kalau work in process-nya gimana? Oh, saya tidak perlu ada barang setengah jadi yang kita simpan. Misalkan nggak apa-apa. Berarti tinggal lihat finish good-nya berapa. Finish good saya rancangan ini, Pak. Oke. Dengan harga masing-masing ini tadi ini dari mana angka ini? Yo. Tadi dari schedule sebelumnya ya. Schedule 8. Schedule 9 mohon maaf ya. Kemudian ini adalah beginning inventory yang kita kendaki di neraca. Sedangkan yang di ending inventory dengan cara yang sama, jadinya ini.
eh, nilai cost unit per unitnya ini sehingga menghasilkan yang di neraca akhir tahun nanti segini kan gitu. Secara total maka kita punya ketersediaan inventory-nya adalah ini 209 sekian. Inventory budgeting. Sederhana nih ya, lebih mudah daripada yang FOH tadi. Dari situ sekarang teman-teman sudah punya informasi mengenai apa tadi ya, unit cost-nya ya, mengenai ending inventory maupun beginning inventory di tiap-tiap jenis persediaan tadi. Nah, sekarang kalau diminta menyusun apa sekarang nih? Budgeted COGM dan COGS ya. Ini COGM, harga pokok produksinya, ini harga pokok penjualannya. Oleh si Franklin di schedule 11 gimana? Nah, misalkan, oh saya punya material tadi Pak, yang ingin saya proses adalah beginning inventory dari schedule 10 tadi apa? Oh 175.000. Oke. Ditambah pembelian dari schedule 4 adalah 1.700.000 sekian, maka material yang tersedia untuk digunakan nilainya adalah 1.938.450. Bayangkan kalau perhitungan kita tidak precise, maka angka-angka ini akan menyesatkan buat pengambil keputusan, buat manajer produksinya. Itu kan nilainya berapa awalnya ya? Dikurangi dengan nilai ending inventory yang kita rencanakan untuk materialnya, berarti menghasilkan cost of material yang digunakan kira-kira 1.724.200. Kemudian direct labor-nya dari schedule 6 adalah 92470. FOH-nya dari schedule 8 53650. Sehingga total manufacturing cost. Jadi nama manufacturing cost adalah material cost ya. Kemudian direct labor cost dan FOH itulah namanya total manufacturing cost. Oke. Total manufacturing cost ditambah dengan apa namanya? Persediaan awal dari finished good, maka akan menghasilkan barang yang siap untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan akhir yang ada di schedule 10, ini dikurangi ya, maka akan menghasilkan, ini namanya cost of goods sold. Berapa harga pokok penjualannya? 3.203.210. Kalau udah keton COGS, maka kita bisa menyusun nanti target profitnya berapa. Tadi salesnya kan udah di awal nih. Nah, sekarang COGS-nya ini. Nah, ini berarti budgeted income statement. Salesnya berapa tadi di schedule awal? Oh, saya merencanakan punya nilai penjualan adalah 4.550.000. Baik. Kemudian dikurangi dengan COGS yang di schedule 11, 3.203.210. Gross profit saya adalah 1.346.790. Dikurangi dengan expense yang digunakan untuk mendukung penjualan, yaitu ada marketing expense, ada administrative expense, totalnya ada 646790, dan ini menghasilkan income before income tax. Ya. Kira-kira sebelum tax itu segini saya punya income-nya. Dikurangi kira-kira cadangan untuk pajaknya adalah 280.000, berarti asumsinya berapa persen nih? Asumsinya ada 40% pajaknya ya. Sehingga net income setelah pajak adalah $420.000. Jadi simple ya, udah sampai sini enak banget tuh. Alhamdulillah udah sampai sini gitu ya. Kadang-kadang nanti begini ya, kadang-kadang nanti soalnya dibalik nih ya. Ketahuan adalah budgeted income statement-nya dulu nih. Anda diminta menghitung yang tabel yang sebelumnya itu. Bisa jadi soalnya tidak harus dari sales-nya dulu, bisa aja dari income statement-nya dulu, nanti Anda diminta ngitung yang ke belakang. Tapi kalau proses bisnisnya ini teman-teman pahami, mau dari budget, mau dari sales budget atau mau dari budgeted income statement, itu nanti tidak menjadi persoalan buat teman-teman. Ya, makanya nanti banyak latihan, saya kasih tugas buat teman-teman supaya terbiasa mengerjakan soal-soal operating budget ini. Nah, di sesi 3 ini, teman-teman saya minta mengerjakan exercise 15.6, 15.7, problem 15.1, problem 15.3, dan problem 15.7. Ya. Ini nanti saya tanya di kelas. Sementara yang problem 15.7, tolong dikirim ke GCR. Saya ingin tahu pemahaman Anda bagus nggak di sini. Nah, di samping ini, seperti biasa, nanti, teman-teman cek, sekarang mungkin sudah muncul di GCR Anda, tugas akuntansi biasa seperti biasa yang perlu Anda submit melalui GCR paling lambat hari Jumat. Sekarang waktunya saya tambahin ini ya. Dari yang kalau minggu lalu tuh jatuh temponya jam 2, yang minggu ini jatuh temponya jam 4. Jadi ya sebelum buka puasa ya, waktu Indonesia Timur ini, kira-kira bisa mudah-mudahan diselesaikan oleh teman-teman semua. Baik, demikian materi kita pada
kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan tetap semangat mempelajari cost accounting, karena bagaimanapun cost accounting ini termasuk salah satu dari mata kuliah yang suka mengganjal teman-teman. Kalau saya bilang mengganjal, tapi saya yakin kalau teman-teman ini penuh optimisme, tidak takut dengan materi, tidak takut bertanya, dan tidak sungkan maupun tidak kenal menyelah untuk mengerjakan soal-soal latihan, maka yakin deh teman-teman insya Allah bisa menyelesaikan setiap bab dengan baik. Sehingga ketika menghadapi soal ujian, teman-teman sudah terbiasa. Makanya nanti soal-soal latihannya saya desain, saya kasih soal-soal yang modelnya model-model ujian, jadi soalnya banyak-banyak. Supaya teman-teman nggak kaget nanti ketika ujian, kita udah terbiasa dengan bentuk soal ujian. Gitu ya. Baik, sampai jumpa pekan depan. Salam sehat selalu dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.